Shalom Opa dan Oma, Bapak Ibu dan adik-adik sekalian, apa kabarnya? Kiranya kita senantiasa berada dalam keadaan sehat dan sukacita. Apapun keadaan kita hari ini, kita harus tetap percaya bahwa penyertaan Tuhan senantiasa nyata dalam kehidupan kita. Mari kita siapkan hati kita untuk doa keluarga saat ini dengan bersaat teduh sejenak. Mari kita bersama-sama menyatakan sukacita kita atas penyertaan Tuhan sampai saat ini dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 341 ayat 1 dan 3. Kuasamu dan namamu lah. Kuasamu dan namamu lah, hendak kami sabar, dan karena itu ya Tuhan kami takkan gentar, bagaikan padi segenggam mestilah busuk dipendam, supaya tumbuh dan segar di panas surya memekar, berbuahlah tuaian pun besar. Bagaikan padi Tuhan pun dikubur dipendam, kembali bangkit merebut umat-Mu terkeram. Ya Tuhan, kirim apalah penabur yang telah menyerah hidupnya untuk kuasa-Mu, memberitakan nama-Mu agar segera buahnya milik-Mu. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih atas penyertaan-Mu, karena Tuhan Yesus yang menjaga kami hingga kami dapat bertemu lagi dalam doa keluarga saat ini. Di saat ini kami akan mendengar firman-Mu Tuhan. Kami mohon penyertaan-Mu untuk kami agar kami dapat mengerti apa yang kami baca dan kami dengar melalui pemberitaan firman-Mu Tuhan, dan kami dapat lakukan dalam kehidupan kami dari hari ke hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dan melalui Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di kesempatan yang berbahagia ini kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan bacaan kita dari Yesaya pasal 5 ayat yang ke-5 dan ke-6. Tapi kita akan membaca dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Yesaya pasal 5 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Saya akan bacakan buat kita semua. Aku hendak menyanyikan nyanyian tentang kekasihku, nyanyian kekasihku tentang kebun anggurnya. Kekasihku itu mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya dan menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya dan menggali lubang tempat memeras anggur. Lalu dinantinya supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik, tetapi yang dihasilkannya ialah buah anggur yang asam. Maka sekarang, hai penduduk Yerusalem dan orang Yehuda, adililah antara aku dan kebun anggurku itu. Apakah lagi yang harus diperbuat untuk kebun anggurku itu, yang belum kuperbuat kepadanya? Aku menanti supaya dihasilkannya buah anggur yang baik. Mengapa yang dihasilkannya hanya buah anggur yang asam? Maka sekarang aku mau memberitahukan kepadamu apa yang hendak kulakukan kepada kebun anggurku itu. Aku akan menebang pagar durinya, sehingga kebun itu dimakan habis, dan melanda temboknya, sehingga kebun itu diinjak-injak. Aku akan membuatnya ditumbuhi semak-semak, tidak dirantingi dan tidak disiangi, sehingga tumbuh putri malu dan rumput.
Aku akan memerintahkan awan-awan supaya jangan diturunkannya hujan ke atasnya. Sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel, dan orang Yehuda ialah tanam-tanaman kegemarannya. Dinantinya keadilan, tetapi hanya kelaliman. Dinantinya kebenaran, tetapi hanya ada keonaran. Demikian bagian Alkitab yang kita baca saat ini, dan yang dikatakan berbahagia adalah mereka yang senantiasa memelihara di dalam hidupnya sehari-hari. Bapak, Ibu, dan Saudara, saya akan menunjukkan batang pohon atau ranting yang di sela-selanya keluar buah. Dan ranting ini sebenarnya tidak terlalu besar, dan dia melekat pada pokok batang yang cukup kuat di bawah, dan mungkin juga akarnya cukup kuat. Dan perhatikan batang yang kecil seperti ini, dia bisa memunculkan buah, dan biasanya tanaman yang seperti inilah yang diharapkan, di mana dahan atau ranting bisa memunculkan buah. Ini jenis pohonnya pohon tin, atau orang biasa menyebutnya sejenis pohon ara. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema renungan kita saat ini adalah dahan yang berbuah. Baru saja saya menampilkan sebuah video di mana saya menunjukkan ada dahan pohon yang sudah menghasilkan buah, dan itu adalah jenis pohon tin atau sejenis pohon ara, yang kita tahu pohon itu sebenarnya bisa tumbuh dengan tinggi. Tapi pohon yang saya tunjukkan tidak terlalu tinggi, dan dahannya pun juga tidak terlalu besar dan kuat karena memang tidak berzat kayu yang keras. Tetapi dari pohon yang pendek, yang tidak terlalu tinggi, dan dahan yang tidak terlalu besar, sudah bisa menghasilkan buah. Dan kalaupun buahnya matang, maka biasanya berwarna merah semburat kuning seperti buah apel, dan rasanya manis dan segar. Dan lebih daripada itu, buah tersebut bisa dimakan langsung dengan kulitnya. Buahnya empuk dan memang cukup enak untuk dinikmati. Dan terus terang, pohon tersebut yang saya tunjukkan kepada Bapak, Ibu, dan Saudara memang tumbuh tidak terlalu tinggi, dan hal tersebut juga sebenarnya menunjukkan pohon tersebut berhasil karena menghasilkan buah. Dan dengan demikian biasanya siapapun yang menanam pohon, kalau itu pohon buah dan menghasilkan buah, maka dianggap pohon itu berhasil. Kalau pohon bunga, maka pohon itu berbunga. Dan pohon-pohon yang lain yang menghasilkan sesuatu yang memang sesuai dengan pohon tersebut, maka kita bisa katakan bahwa pohon itu berhasil dipelihara dan berhasil menghasilkan buah. Dan tentu saja ketika menghasilkan buah, maka bisa membuat atau bisa menyenangkan hati orang yang menanamnya dan memeliharanya. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bangsa Israel dalam bacaan kita saat ini diumpamakan atau digambarkan oleh Nabi Yesaya sebagai pohon anggur Allah. Dan Yehuda adalah taman kegemaran Allah, taman kesayangannya. Dan bagian ini memang merupakan nyanyian dari Nabi Yesaya untuk menyuarakan bagaimana perasaan Allah melihat kehidupan tingkah laku dari bangsanya yang dikasihinya. Bahwa sebenarnya Tuhan menyiapkan segala sesuatu untuk kebahagiaan bangsa pilihannya. Tuhan ingin bangsa itu benar-benar mampu membuktikan identitasnya sebagai bangsa pilihan Tuhan. Yaitu apa? Yaitu mereka memiliki pola hidup yang benar di hadapan Tuhan dan sesama manusia. Bahwa hidup dalam kasih dan persaudaraan. Namun, Bapak, Ibu, dan Saudara, kenyataannya bangsa tersebut justru hidup dalam kebobrokan iman. Pemberontakan kepada Allah, penyembahan berhala,
dan hidup dalam kesombongan. Allah mengharapkan keadilan, tetapi yang ada hanyalah kelaliman. Ia menantikan kebenaran, tetapi hanya ada keonaran. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, biasanya kita akan sangat senang dan suka sekali jika ada orang yang memperhatikan, yang memelihara kita dengan penuh cinta dan kasih. Ketika kita dirawat dan dipelihara dengan baik, bahwa segala kebutuhan hidup kita dipenuhi. Dan tentu saja Bapak, Ibu, dan Saudara, orang atau siapapun yang merawat kita atau memelihara kita tentu juga berharap bahwa kita akan tumbuh, akan hidup menjadi orang yang mandiri, orang yang baik, orang yang peduli terhadap sesama dan menghasilkan buah-buah kebaikan dan kebenaran seperti yang diharapkan oleh siapa yang memelihara dan memberikan perhatian kepada kita. Sebaliknya, jika hal tersebut tidak terwujud, maka biasanya yang terjadi ia akan menjadi kesal, kecewa, marah, bahkan kemudian menjadi tidak peduli dan tidak lagi memberikan perhatian kepada kita atau kepada orang tersebut yang sudah mendapatkan perlindungan, pemeliharaan, perhatian darinya. Maka biasanya ketika perlakuan khusus yang diberikan kepadanya dan begitu istimewa tapi kemudian tidak menghasilkan seperti yang diharapkan, maka orang tersebut akan mungkin menjadi kesal, kecewa, dan kemudian meninggalkan karena tidak sesuai dengan harapan. Nah, inilah juga yang terjadi di dalam kehidupan bangsa Israel dan Yehuda sebagai pohon anggur kegemaran Allah. Yang ketika mereka menghasilkan buah yang masam, maka Allah murka dengan akan menghukum mereka. Yang Allah lakukan ialah bahwa Allah akan menebang duri atau pagar berduri sebagai lambang dari penjagaan dan perlindungannya, di mana ia tidak akan lagi melindungi dan menjaga bangsanya atau umat pilihannya. Dan digambarkan di sini juga kebun akan diinjak-injak, ditumbuhi semak-semak, tidak dirantingi, tidak disiangi, bahkan dibiarkan tumbuh putri malu dan rumput yang akan mengganggu pertumbuhan pohon anggur itu. Bahkan juga hujan pun tidak akan turun untuk menyirami dan menyuburkan tanam dan tanaman tersebut. Ini menunjukkan bahwa Allah ingin memberi pelajaran kepada bangsa Israel pada waktu itu yang tidak mau menerima pemeliharaan Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai umat pilihan Allah, maka kita pun juga diharapkan, atau kita sebagai umat yang percaya diharapkan menghasilkan kebenaran atau menghasilkan buah kebenaran, yaitu seperti anggur yang tumbuh subur dan produktif, yaitu menghasilkan buah yang baik dan manis. Dengan cara apa? Ketika kita bisa tumbuh subur dan menghasilkan buah yang baik, yaitu kita mau dibersihkan dan ditata oleh Tuhan dengan tidak mengeraskan hati kita dan hidup menyimpang dari kehendak Tuhan, karena kita telah dipilih dan dikuduskannya, bahkan telah ditebus oleh darahnya yang mahal. Itu berarti kita harus menyerahkan sepenuhnya ke dalam pemeliharaan tangan Tuhan. Karena Tuhan menciptakan kita untuk menghasilkan sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan, yaitu menjadi anggur yang baik dan manis yang dapat dinikmati oleh banyak orang, terutama oleh sang pemilik, yaitu Tuhan sendiri. Bahwa hal ini juga berarti kehidupan kita tidak diisi oleh perasaan iri, dengki, sakit hati, marah, dendam, lalu kemudian melakukan perbuatan yang tidak benar, bahkan tidak puas akan pemeliharaan Tuhan. Dan Tuhan tidak menghendaki arti ini. Namun Bapak, Ibu, dan Saudara, ironisnya seringkali di dalam kehidupan kita itu yang terjadi. Itu yang muncul di dalam kehidupan kita. Sehingga hal ini tidak sesuai dengan harapan Tuhan. Tetapi Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, percayalah,
selama masih ada kesempatan, marilah kita bekerja lebih keras mewujudkan harapan Tuhan dalam diri kita sebagai bentuk menyenangkan hatinya. Bahwa ketika kita sekarang sedang menghadapi pandemi, ini bukan berarti hukuman Tuhan, tetapi menjadi tantangan bagi kita untuk senantiasa menyadarkan kita bahwa kita harus lebih berserah dan berpegang teguh pada pemeliharaan dan cinta kasih Tuhan. Agar apa, Bapak, Ibu, dan Saudara? Agar kita menjadi dahan-dahan pohon yang menghasilkan buah-buah yang manis dan baik. Dan tentu saja memang tidak mudah, semuanya membutuhkan proses. Tetapi ketika kita menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan penyertaan Tuhan, dan terlebih kita mau berusaha sedemikian rupa untuk memenuhi harapan Tuhan, maka tidak ada yang sia-sia, dan kita berusaha menjadi dahan-dahan yang menghasilkan buah yang manis dan segar dan yang baik, bukan yang masam. Kiranya Tuhan berkati kita semua. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita menaikkan doa syafaat. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, Allah Bapa, kami puji dan kami sembah ya Tuhan. Kembali kami menghadap kepadamu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas nafas hidup yang masih Engkau berikan kepada kami sampai saat ini Tuhan. Kali ini Tuhan, izinkan kami untuk berdoa dan mengucap syukur untuk vaksin yang sudah tersedia ya Tuhan di Indonesia ini. Vaksin tersebut juga kami bersyukur telah diberikan kepada para tenaga medis dan pelayan publik Tuhan. Demikian juga kami berharap pada tahap berikutnya agar seluruh masyarakat Indonesia dapat menerima vaksin tersebut sehingga kami menjadi kuat ya Tuhan melawan segala pandemi yang menerpa Indonesia ini Tuhan. Tidak lupa Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk upaya pemerintah baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk mengingatkan warga masyarakat untuk tetap menjaga dan meningkatkan disiplin protokol kesehatan guna mencegah meningkatnya kasus COVID-19 di negara kami ini Bapak. Kami juga ingin berdoa Tuhan untuk panitia Paskah dan rangkaian acara yang disusun dalam rangka masa Raya Paskah, khususnya kegiatan aksi peduli Paskah, agar setiap ibadah dapat berjalan baik meskipun dilaksanakan secara online dan jemaat dapat mendukung sepenuhnya aksi peduli. Kami juga menyampaikan doa dan permohonan kami Tuhan untuk tenaga medis, dokter dan perawat, dan seluruh karyawan yang bekerja di rumah sakit, agar diberi kesehatan dan semangat dalam melakukan tugas pelayanannya, khususnya dalam merawat para pasien yang ada di rumah sakit maupun dirawat secara mandiri di rumah. Kami juga Tuhan berdoa Tuhan untuk masyarakat Indonesia yang terdampak pandemik ya Tuhan, sehingga mengalami pemutusan hubungan kerja dan kehilangan mata pencaharian. Kiranya Tuhan berikanlah solusi dan upaya untuk tetap dapat melanjutkan pemenuhan kehidupan perekonomiannya Tuhan. Kami bersatu dalam doa Tuhan, kami yakin dengan berkat-Mu kami dapat melalui pandemi ini dengan lancar ya Bapak. Tidak lupa juga Tuhan, kami mendoakan pergumulan kami pribadi lepas pribadi Bapak. Kami yakin dan percaya Tuhan, bahwa dengan kuasa-Mu, dengan berkat-Mu, kami dapat menyelesaikan semua pergumulan kami ya Bapak. Demikian Tuhan, kami tutup bungkus doa kami pada saat ini Bapak, dengan doa yang Kau ajarkan kepada kami seperti demikian. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat Tuhan yang terkasih, kita akhiri doa keluarga saat ini, dan kiranya doa keluarga di hari ini dapat menjadi peneguh dalam kehidupan kita. Kita harus tetap percaya bahwa penyertaan Tuhan senantiasa nyata dalam kehidupan kita apapun keadaan kita hari ini. Mari kita memuji Tuhan sekali lagi dengan menyanyi lagu Yesus Pokok.
Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggal lari dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggal lari dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggal lari dalamnya. Pastilah kita akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggal lari dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggal lari dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggal lari dalamnya. Pastilah kita akan berbuah. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita baru saja mengikuti rangkaian doa keluarga. Kiranya kita dimampukan menjadi dahan-dahan yang menghasilkan buah yang manis dan baik, yang menjadi kesukaan bagi Tuhan. Dan kiranya kita juga terus berharap Tuhan akan senantiasa memelihara dan memberikan kasih-Nya di dalam kehidupan kita. Tuhan berkati kita semua. Hanya Dialah yang tahu tentang segala rahasia. Tiada ku takutkan kuasa gelap, masa yang datang tak jelas, tapi ini terang bagiku. Tangan Tuhan yang atur segenap, tangan Tuhan yang atur segenap.